Halo teman-teman, kembali lagi di mini vlog aku, Septiani Ambo. Nah, kali ini benar banget. Sekarang aku melanjutkan part 2 vlog pulang ND. Nah, sekarang perjalanan kita sudah menuju di pelabuhan kapal di ND. Dan ini itu kita berangkat sekitar jam 10 ya, dan wah, bisa kalian lihat ini sangat ramai sekali, dan selain ramai juga sangat macet ya guys. Kemudian kita juga nunggu kapalnya itu lama sekali. Bisa dibilang kita itu berangkatnya pada jam 1 subuh, tetapi delay menjadi jam 3 ya, jam 3 subuh. Dan nunggu kapalnya ini capek sekali, saking ramainya itu nggak dapat tempat duduk guys. Ini kakak dan abang iparku teman-teman, ada sepupu, mereka menunggu sampai kita berangkat. Setelah lama menunggu, akhirnya kita naik di kapal. Dan ini kapal lantai paling dasar itu adalah kargo, di mana banyak mobil-mobil dan kendaraan besar ya. Setelah kecapean cari tempat, akhirnya suamiku tepar guys. Jadi pada saat naik kapal itu, aku itu nggak tidur sampai dengan jam 4 subuh. Dan pada jam 4 subuh itulah kapal baru berangkat. Ketika mau berangkat, kapalnya akan klakson panjang sekali. Ini sudah hari kedua kita naik kapal nih teman-teman. Ini pagi-pagi masih banyak penumpang yang tidur karena memang malam itu waktu istirahatnya kurang ya. Nah, setelah saya bangun, saya lihat-lihat di jendela dan melihat pemandangan yang indah di luar sana. Nah, bisa kalian lihat ini adalah pulau yang sudah tidak jauh lagi dari Labuan Bajo. Itu airnya itu benar-benar biru dan jernih sekali teman-teman. Nah, ini saya keluar bersama suami saya untuk menghirup udara segar sekaligus untuk melihat tempat makan. Dan karena kepanasan, kita coba masuk lagi, kemudian berteleponan dengan keluarga yang ada di kampung. Beginilah suasananya ya teman-teman. Tempatnya rapi, bersih. Ya, kalau memang kita memilih ekonomi tidur, memang sedikit berisik ya. Ini dia sudah tidur lagi guys. Kita sudah sarapan pagi tadi. Sana keluar. Ya, itu lautannya. Ada kaki orang, sorry ya. Itu barang-barang kita ini, yang kuning ini besar sekali, yang merah kemudian ada lagi satu di samping sini tapi tidak kelihatan. Itu berat sekali barang-barangnya. Di depan sana pas sekali ada tempat untuk penyimpanan barang, kemudian ada AC di situ dan CCTV tepat di depan. Menurut saya aman ya, barang-barang kita itu aman. Ini bentuk bantalnya, saya simpan, saya tambah sweater suami saya dan baju yang habis saya pakai, karena kalau hanya pakai ini kepala saya pusing karena cukup rendah bagi saya dan saya tidak bisa. Dan kita juga ada bekal, kita beli dari luar ya. Bawa topi, saya lengkapi dengan tisu basah dan tisu kering. Intinya bawa yang mini-mini aja. Kalau kita tidak mau ribet, sebaiknya sediakan yang mini-mini. Kemudian di atas ini ada charger. Dan ini nomornya. Ini nomornya suami saya. Dan beginilah tempatnya. Ini juga enak, bahannya tidak panas. Dan kita juga beli handuk yang mini untuk menghemat tempat.
Senang sekali aku. Ini nih yang kalau dia udah mulai dekat nih, dia tuh mau jualan, mau masuk di sini. Enggak lah. Enggak, kamu lihat tuh makin dekat dia. Betul lah di kamar kemai aku pati 200 ya jadi sponsor. Halo guys, hari ini saya lagi berada di dalam kapal. Hari ini tanggal 30, jadi harusnya besok itu sudah sampai di Surabaya. Hari ini saya dan suami itu berangkat dari Flores menuju Surabaya, dan destinasi waktu itu perkiraannya sekitar 2 hari. Kita di sini ambil kelas ekonomi dan menggunakan kapal Dharma. Kalau menurut saya sih bagus. Kita ambil kelas ekonomi, tidur ada AC-nya lengkap, makanannya pagi-pagi itu udah diantar, jadi kita ngantrinya itu di depan pintu yang sudah masuk ya, bukan di luar. Enak sih di sini, tempat tidurnya juga empuk lah ya. Kalau untuk kisaran harganya itu sekitar 700-an. Mungkin harga tiket itu tergantung antara hari raya dan libur atau hari biasa. Karena kita ambil pas waktu libur juga kan, Prapaskah, jadi mungkin tiketnya naik. Saya susah tidur dari semalam, dari kemarin itu capek sekali. Kalau mau ditanya naik ke kapal itu mabuk atau enggak, kalau dari yang saya lihat sih rata-rata di sini itu tidak mabuk. Mungkin karena kapalnya itu besar. Cuman kalau bagi saya untuk yang pertama kalinya itu kepala itu rada pusing. Tapi oke lah, masih bisa. Pusing sewaktu-waktu saja. Dan ini saya mau tunjukkan suami saya udah, karena kecapean kita bawa tas besar-besar sekali. Kemudian juga ada beberapa hal yang sulit untuk saya sebutkan, tetapi semuanya oke saja. Ini saya mau tunjukkan suami saya. Dia dari semalam itu tidur. Pokoknya masuk dalam di ruangan kita ini kalau tidak salah itu di lantai 3 ruangan 4. Kita masuk dalam ruangan, beres-beres sebentar udah tepar langsung tidur dia karena kecapean sekali. Dan guys, saya mau bilang, awalnya kita tidak punya tempat untuk tidur berdua begini ya, tapi kemudian kita cari lagi, dan saya bilang mau tidur sama-sama dengan suami. Akhirnya kita dapat tempat, kita tukaran. Ini ada anak kecil, anak SD, anaknya baik sekali, dan dia pindah di sebelah sana. Jadi bisalah kita tidur di sini berdua. Kami pilih di atas karena memang di bawah itu sudah pada penuh. Saya rasa itu banyak yang memilih di bawah. Oke teman-teman, itu saja info dari saya, dan saya sangat senang dengan perjalanan ini. Terlebih saya sangat bersyukur dan senang sekali karena dapat bertemu dengan keluarga, meski bisa dikatakan kita pulang itu mendadak karena keadaan mama di NTT itu sedang sakit. Keadaannya kemarin itu sempat menurun, tetapi puji Tuhan kita anak-anaknya kumpul semua yang merantau itu pada pulang, dan
itu dapat memberi semangat untuk mama. Sekian dulu.